Shalom, anak-anakku sayang, siswa-siswi SMP Holy Faithful Obedience, orang tua murid yang saya hormati dan saya kasihi, dan para guru, tenaga pengajar pendidik yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Natal 2020, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tema Natal kita tahun ini adalah Be the Light, jadilah terang. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia yang gelap ini untuk menerangi dunia ini, menjadi terang dunia. Dan Tuhan Yesus berfirman bahwa kita pun harus menjadi terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Biarlah kita meneladani Tuhan Yesus, menjadi terang dimanapun kita berada. Anak-anak menjadi terang di tengah-tengah teman-temannya, siswa-siswi yang lain, atau rekan-rekannya yang lain. Jadilah terang. Jadi terang juga untuk orang tua, untuk guru-guru, dengan cara taat, dengan cara menyenangkan hati mereka. Orang tua murid juga menjadi terang bagi lingkungan sekitarnya, bagi anak-anak mereka. Guru-guru pun juga menjadi terang bagi siswa-siswi yang dididiknya dan bagi lingkungan sekitar. Kalau kita menjadi terang, maka nama Tuhan pasti dipermuliakan dan Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Hari Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang saya kasihi dan hormati, para orang tua murid, Memlife selaku kepala sekolah dari SMP HFO, rekan-rekan guru, serta anak-anak hebat, anak-anak SMP HFO.
Apa kabar semuanya? Saya percaya kabar kita pasti baik dan luar biasa. Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, tidak terasa 1 tahun sudah berlalu Bapak dan Ibu, dan sudah kurang lebih 10 bulan kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Namun demikian, kalau sampai pada hari ini kita dan keluarga masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, masih boleh bernafas, berarti kita masih mengalami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tentunya sebagai anak-anaknya haruslah kita selalu bersyukur, harus selalu mengingat kebaikannya. Hiduplah bergantung penuh dengan Tuhan. Dan terlebih lagi khususnya untuk anak-anakku, anak-anak SMP HFO. Kalian hidup di zaman yang sudah berbeda jauh dengan kami, para orang tua, dan juga guru-guru kalian. Di mana yang namanya teknologi bukanlah hal yang asing untuk kalian. Informasi apapun dengan sangat mudah kalian dapatkan. Baik hal yang baik maupun hal yang buruk. Melalui tema Natal kita hari ini, Jesus is the true light. Mengingatkan kepada kita semua, khususnya kalian anak-anak, lebih dari segala hal-hal yang canggih dan hebat yang ada di dunia ini, ingatlah, ada Tuhan Yesus yang lebih hebat. Ada Tuhan Yesus yang lebih canggih dari semua itu. Tanpa terang Yesus di hidup kita, pastilah sia-sia kehidupan kita. Karena kita harus tahu bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup juga untuk menjadi berkat untuk orang lain. Karena itu anak-anakku, bijaklah dalam menjalani kehidupan kalian ke depan. Biar orang lain selalu melihat terang Kristus melalui kehidupan kalian. Mem Stella berdoa, kalian anak-anak SMP HFO Depok akan Tuhan pakai dengan luar biasa, khususnya di era Pentakosta ketiga ini. Teruslah hidup di dalam kekudusan dan kebenaran surga. Buat orang tua kalian bangga, buat orang tua kalian bersuka cita, karena mereka punya anak-anak yang hebat. Puji Tuhan. Akhir kata, saya mewakili Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun yang baru 1 Januari 2021. Biarlah berkat, kasih setia, dan anugerah Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom SMFO. Apa kabarnya nih Mister dan teman-teman semua yang ada di rumah? Yang pastinya baik lah ya, kita bisa dengar semua kabar kalian dari rumah dengan iman. Wah, pastinya luar biasa ya Grace ya. Benar Dan banget. hari ini kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Mungkin di tengah pandemi ini, di tengah kondisi di luar sana yang lagi gak enak, tapi kita tetap bisa merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus, merayakan Natal bersama-sama. Biar dari rumah-rumah kasih Tuhan, sukacita yang berlimpah dari Tuhan tetap menyertai kita semua. Amin teman-teman. Miss dan Mister, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Nasoda bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun
bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Mari beri dan bersukaria, turun semua kegelapan. Marilah pandang Tuhan balas surga. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah Dia, kami sembah sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Teman-teman di rumah masih pada semangat semua buat puji Tuhan? Amin. Yang masih semangat boleh katakan wow. Kali ini kita pengen muji Tuhan lebih semangat lagi dari yang tadi, amin. Yes. Buat Tuhan jangan ada yang setengah-setengah, amin. Amin. Yes. Mari datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sorakan haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami tinggikan Kau. Sama-sama kita katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian,
kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Sebab Dia yang layak terima pujian kita, Dia yang layak terima penyembahan. Yuk sama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Say we give you glory. Gloria. We give you glory, we give you honor for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sama-sama angkat suara buat Tuhan. Gloria. Semuanya boleh silakan duduk kembali teman-teman. Ya, sebentar lagi kita mau satukan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan Yesus, teman-teman. Dan setiap guru yang saat ini sedang menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah dari rumah-rumah. Yuk kita sama-sama satukan hati kita, satukan pikiran kita, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini kami boleh kembali Tuhan Yesus bersama-sama beribadah. Di hari yang spesial ini Tuhan, di hari ulang tahun-Mu, kami mau kasih penyembahan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau berikan pujian kami yang terbaik dari dalam hati kami untuk Engkau Tuhan. Tuhan kami undang hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Melingkupi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik. Biar Engkau disenangkan melalui penyembahan kami. Biar Engkau dimuliakan melalui penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan. Kami mau menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan Yesus untuk kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, we praise You Lord, we give You praise. Oh, Yesus Tuhan. Ayo teman-teman, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita nyanyikan. Manusia
kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Ayo teman-teman, kita sama-sama angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita, kita tinggikan namanya. Sebab Dia sungguh baik dalam hidup kita, teman-teman. Oh Yesus Tuhan, sama-sama teman-teman katakan. Oh Hosana, Hosana, Hosana. Lebih lagi katakan Hosana, Hosana. Sekali lagi serukan, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ayo teman-teman, kita sama-sama naikkan penyembahan kita. Kita sembah Raja di atas segala raja. Sembah Dia. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Bapa. Ayo teman-teman, jangan ada yang diam yuk. Semuanya buka mulut, angkat penyembahanmu untuk Tuhan Yesus. Sembah kami, puji Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan. Kau baik Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ayo teman-teman, kita angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita ucap syukur untuk kebaikan-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan.
Terima kasih untuk sepanjang tahun ini Tuhan. Di tahun 2020 ini Tuhan, kami rasakan penyertaan-Mu, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Engkau yang tuntun langkah hidup kami Tuhan Yesus sampai detik ini. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Dan biar kami terus dapat menyembah-Mu Tuhan Yesus di atas segala-galanya Tuhan. Biar kami terus dapat memberikan yang terbaik Tuhan yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau segalanya dalam hidup kami. Sembah dan puji. Semuanya sama-sama kita katakan sembah dan puji Tuhan. Sembah dan Sebab Dia yang layak terima setiap pujian kita. Sebab Dia yang layak untuk terima segala penyembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan kabar sukacita Tuhan melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah atas setiap kami ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Dan biar apa yang kami boleh dengar hari ini Tuhan, setiap firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam hati kami dan berbuah lebat Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan pada kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman yang akan diberikan melalui hamba-Mu ini. Kami mohon kiranya Engkau tetap terus beracara Bapa. Tuntun kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah kepadaku supaya Engkau bisa berbicara melalui aku. Berkati juga setiap telinga yang mendengar agar supaya kami dapat mendapatkan apa yang betul-betul menjadi isi hati-Mu dan itu dapat memperbaharui pola pikir kami mendapatkan pewahyuan dan kami dapat renungkan sehingga kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ambil alih acara ini Bapa, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, murid-murid dari SMP Holy Faithful Obedient Depok. Apa kabar? Saya berdoa agar supaya kita semua tetap berada dalam perlindungan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan Yesus. Karena hari-hari ini saya percaya bahwa kita perlu semakin dekat sama Tuhan, kita perlu semakin intim untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita semua berada dalam situasi yang tidak baik. Situasi pandemi ini membuat kita harus tetap terus berjaga-jaga dan berhati-hati terus dalam setiap langkah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak, simpelnya gini, supaya kita tidak gampang tertular. Kita harus jaga kesehatan, jaga makanan, jaga pola hidup, dan harus tetap terus menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan dan disarankan oleh pemerintah. Dan saya tahu ini membuat kita semua harus masuk dalam situasi new normal, dan itu belum tentu mengenakan. Tapi percayalah, walaupun situasi tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu menuntun kita, selalu membimbing kita dan mengarahkan kita. Amin. Amin. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Michael Huta Galung, dan ini adalah merupakan satu kehormatan buat saya untuk bisa berbagi di acara Natal SMP Holy Faithful Obedient Depok. Dan ini saya juga percaya mungkin ini adalah pertama kalinya bagi kita atau bagi Holy Faithful Obedient untuk merayakan atau menjalankan ibadah perayaan Natal secara online. Ya, tapi saya juga tahu ada peribahasa yang mengatakan there's always a first time in everything. Untuk segala sesuatu pasti ada pertama kalinya, dan saya mengucap syukur saya bisa mengambil bagian di acara Natal dari Holy Faithful Obedient. Well, saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Ya. Ini adalah ibadah Natal, dan kita semua tahu bahwa Natal adalah peringatan kelahiran Kristus Sang Juru Selamat yang datang untuk menebus dosa kita semua. Dan kelahiran Kristus diperkenalkan atau diberitakan sudah sejak dari zaman beratus-ratus tahun sebelumnya. Kita lihat ada banyak kitab-kitab di Perjanjian Lama yang berisi tentang rencana kelahiran Kristus, dan tanda-tandanya juga diberikan. Dan di Matius 2 itu dikatakan juga ada salah satu tanda yang menunjukkan bahwa Kristus sudah lahir, dan tanda itu diberikan kepada para orang Majus untuk pergi ke kandang domba di mana Yesus lahir. Di Matius 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa orang Majus diutus untuk pergi ke suatu tempat, dan yang menjadi patokannya adalah bintang dari timur. Tapi sebetulnya bukan bintangnya yang menjadi patokan, tapi terang cahaya yang dikeluarkan oleh bintang tersebut yang menjadi patokan bagi orang Majus untuk pergi ke arah yang mengarahkan mereka kemana mereka harus pergi, sehingga akhirnya mereka tiba di tempat di mana Kristus lahir. Nah, saya mau beri judul khotbah saya saat ini dengan judul The True Light. The True Light atau terang sesungguhnya. Terang mempunyai definisi, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terang definisinya adalah dapat dilihat atau jelas. Dapat dilihat atau jelas. Saya sendiri mendefinisikan terang itu supaya bisa terlihat. Nah, ada beberapa fungsi dari terang yang mau saya bagi kepada saudara di sini. Yang pertama, terang berfungsi membuat kita dapat dilihat oleh sekitar kita. Yang kedua,
terang membuat kita dapat melihat sekitar kita. Jadi terang selain membuat kita dapat dilihat, terang juga bisa membuat kita dapat melihat sekitar kita. Jadi berlakunya dua arah. Dan fungsi yang ketiga dari terang adalah terang membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, lawan dari terang adalah gelap. Gelap adalah keadaan yang terjadi karena tidak ada terang. Jadi gelap itu tidak berdiri sendiri. Gelap tidak mandiri. Kegelapan disebabkan karena ketidakhadiran terang. Jadi kalau nggak ada terang, akibatnya adalah kegelapan. Nah, dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Karena kita nggak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita, maka kita tidak bisa membedakan atau kita tidak bisa mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat, karena nggak ada terang. Jadi gelap. Karena gelap apa? Kita nggak bisa melihat ada apa di situ, ada apa di sini. Dan kegelapan atau gelap itu tidak enak. Artinya apa? Kalau dalam kegelapan, karena kita sulit untuk membedakan atau mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kita, bisa juga saya katakan bahwa di dalam kegelapan kita tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Sulit untuk bisa kita membedakan itu. Karena apa? Karena kita berada di dalam kegelapan. Tidak ada cahaya terang yang bisa membuat kita bisa mengidentifikasi, oh yang ini benar dan yang ini tidak benar. Yang ini baik, yang ini tidak baik. Dan saudara, pada dasarnya manusia diciptakan untuk tidak menyukai kegelapan. Gak percaya? Contoh nih. Kita ada di dalam satu kamar yang betul-betul gelap atau di dalam suatu lapangan luas tapi betul-betul gelap. Pasti kita nggak mau lama-lama ada di tempat itu. Kita pengen buru-buru, entah itu kita keluar dari tempat itu atau kita perlu pencahayaan atau kita perlu nyalain handphone kita blitz atau lampunya agar supaya segera nyala. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat ada apa di sekitar kita. Supaya kita bisa tahu mana jalan keluarnya. Karena sesungguhnya kita nggak suka sama kegelapan. Karena kegelapan itu nggak baik. Nah, kembali lagi ke terang. Yohanes 1 ayat 9-11 berkata seperti ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, Yohanes 1 ayat 9-11 ini bercerita tentang Yesus sebagai terang yang sesungguhnya. Kristus sebagai terang yang sesungguhnya. Kenapa di sini dikatakan terang yang sesungguhnya? Karena sebenarnya banyak terang-terang yang palsu. Ada banyak terang-terang yang tidak sesungguhnya. Ada banyak yang kelihatannya seperti terang, tapi sebetulnya bukan terang. Kita coba lihat di Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sudah jelas bahwa hari-hari ini dari dulu sampai sekarang banyak yang namanya terang-terang palsu, banyak yang namanya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Dan begini saudara, mereka juga bisa memberikan tanda-tanda yang dahsyat, mereka juga bisa mengeluarkan mujizat-mujizat. Jadi betul-betul kita perlu waspada. Dan jangan terkecoh dengan adanya nabi-nabi atau guru-guru atau terang-terang palsu tersebut. Karena sesungguhnya yang satu-satunya terang yang benar, terang yang sesungguhnya hanya Kristus. Hanya Tuhan Yesus. Dia adalah terang sesungguhnya. Nggak ada yang lain. Amin.
Yohanes 8 ayat 12, saya akan bahas banyak sekali, akan menggunakan banyak ayat, jadi saudara bisa mencatatnya supaya itu bisa menjadi dasar buat kita semua nanti untuk menjadi bekal untuk bisa kita pakai dalam kehidupan kita ke depannya. Berikutnya Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, di sini juga dikatakan bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan punya terang hidup. Amin. Saya percaya kita semua, saudara dan saya, semua murid-murid dari HFO adalah terang hidup. Karena kita punya terang dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah berikan terang itu kepada kita semua. Amin. Kembali ke Yohanes 1 ayat 9-11 tadi. Kalau ayat 9 mengatakan bercerita tentang terang yang sesungguhnya, maka saya mau ulang dari ayat 10 dan 11. Dikatakan seperti ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi kalau ayat 10 dan ayat 11 maksudnya adalah bahwa yang diciptakan itu tidak mengenal penciptanya. Dan yang dimiliki tidak menerima pemiliknya. Jadi saudara, saat ini kita sedang dihadapkan pada suatu persoalan. Persoalannya apa? Kalau berdasarkan ayat 10-11, ini persoalannya. Dunia tidak mengenal terang dan dunia tidak menerima terang. Artinya apa? Dunia tidak mengenal Kristus dan dunia tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow. Ini keren banget situasi ini. Persoalan ini keren banget. Kenapa saya bilang keren? Karena Tuhan sudah datang tapi dunia itu enggak. Tuhan sudah ada. Kristus sudah ada di dunia ini tapi dunia tidak mengenalnya. Jadi mesti ada apa? Mesti ada tugas tambahan untuk membuat dunia ini mengenal siapa Kristus. Dan siapa yang harus mengerjakan tugas tambahan itu? Tidak lain dan tidak bukan kalian dan saya. Adalah tugas kita untuk memperkenalkan terang yang sesungguhnya kepada dunia. Adalah tugas kita untuk memperkenalkan siapa Tuhan Yesus kepada dunia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, maksudnya adalah saudara dan saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Memperkenalkan Kristus itu adalah tugas kita bersama. Dan memperkenalkan Kristus bukan hanya lewat perkataan kita saja, tapi juga harus lewat perbuatan. Bahkan kalau menurut saya, memperkenalkan Kristus, menjadi saksi Kristus lewat perbuatan itu lebih penting daripada hanya sekedar memperkenalkan Kristus lewat perkataan saja. Amin. Nah, gini saudara. Cara kita memperkenalkan Kristus tadi dikatakan lewat perbuatan kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan terang Kristus kepada dunia ini? Jawabannya satu, yaitu dengan menjadi terang. Karena sesungguhnya kita memiliki terang itu. Kita buka Matius 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kamu, maksudnya di sini adalah kita semua, adalah terang dunia. Menjadi terang artinya kita menjadi saksinya Kristus. Menjadi saksi atau menjadi duta, kita semua familiar dengan kata duta. Atau dalam hal ini misalnya duta besar atau kantor kedutaan besar, itu artinya apa? Kita menjadi perwakilan atau seorang duta besar, dia akan menjadi perwakilan dari negara di mana dia berasal, di tempat di mana dia ditempatkan.
Itu adalah tugas dari seorang duta besar. Jadi saudara, kalau misalnya kita masuk ke satu kedutaan besar, contoh misalnya kedutaan besar Belanda, kita tidak akan melihat budaya Indonesia di kantor kedutaan besar Belanda itu. Yang kita lihat hanya budaya dan kebiasaan orang-orang Belanda. Kenapa? Karena orang-orang di kedutaan besar Belanda, mereka akan tetap terus memegang teguh atau memegang kebiasaan-kebiasaan dan budaya-budaya mereka di Belanda untuk mereka jalankan juga di negeri di mana mereka ditempatkan. Dalam hal ini di Indonesia. Jadi meskipun mereka berada di Indonesia, tapi budaya Belandanya tidak akan mereka rubah dan mereka tidak akan merubah budaya Belanda mereka dengan budaya Indonesia. Sampai sini saudara bisa mengerti yang saya maksud ya? Ya. Nah, sama seperti kedutaan besar itu, saudara dan saya, itu adalah dutanya Kristus. Kita adalah duta kerajaan surga. Jadi kita sudah punya yang namanya budaya-budaya kerajaan surga untuk kita jalankan di dunia ini. Kita sudah mendapatkan terang dari Tuhan. Dan terang itu harus kita aplikasikan, harus kita jalankan melalui perbuatan kita di dunia ini. Meskipun kita berada di dalam kegelapan, karena justru dengan kita hadir di tempat itu, kita ada di dalam itu, tempat itu tidak akan jadi gelap lagi, tapi berubah menjadi terang karena kita mempunyai terang itu. Jadi, karena kita memegang teguh prinsip-prinsip kerajaan surga, karena kita memegang teguh prinsip-prinsip atau budaya-budaya kerajaan surga untuk kita jalankan di dunia ini, maka dunia akan melihat budaya surga lewat diri kita, lewat diri saudara, lewat diri semua siswa HFO, guru-guru HFO, orang tua HFO. Mereka akan melihat itu semua dari dalam diri kita semua. Keren gak itu? Keren banget. Yang penting adalah jangan rubah budaya kerajaan surga, prinsip-prinsip kerajaan surga, prinsip-prinsip Bible. Kita harus tanamkan, kita harus jalankan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita jangan sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 mengatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan sama dengan dunia ini. Kita punya budaya surgawi, kita harus berbeda dengan dunia ini. Jangan mau kita yang menjadi serupa dengan dunia ini hanya karena apa? Supaya kita bisa beradaptasi, supaya kita bisa menjangkau mereka. No. Tugas kita memperkenalkan Kristus dengan perbuatan kita. Dan jangan membuat kita menjadi berubah menjadi seperti dunia ini. Amin. Nah, untuk menjadi terang, untuk menjadi dutanya Kristus, untuk menjadi perpanjangan atau perwakilan Kristus di dunia ini, saya mau kasih tahu, kita tidak perlu berpikir muluk-muluk caranya mesti gimana ya. No, cukup kita mulai dengan hal yang sederhana, kita cukup mulai dengan hal yang kecil tapi bisa berdampak. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Sebagai contoh, kalian para murid-murid, kalian punya tugas yaitu belajar dengan baik, belajar dengan benar, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, pastikan itu bisa berjalan dengan baik. Pastikan bahwa kalian bisa tetap terus melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Jangan mencontek. Jangan berusaha untuk meningkatkan nilai kalian dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau misalnya saat ini kalian masih melakukan belajar secara online, maka biasanya yang saya tahu, kalau orang belajar online sangat besar kemungkinan untuk bisa cheating, sangat besar kemungkinan untuk bisa mencontek, untuk bisa berbuat curang dalam mengerjakan PR atau mengerjakan ujian. Itu yang dilakukan dunia. Tapi saya percaya murid-murid HFO tidak seperti itu. Walaupun
ada sistem online, tapi tetap kalian melakukan kegiatan belajar mengajar dengan integritas yang tinggi. Amin. Lalu berikutnya, tetap jangan coba-coba untuk melakukan bullying. Bullying tidak bagus. Bullying itu sangat-sangat tidak bagus. Dari aspek apapun nggak pernah bagus. Karena dampak psikologisnya itu akan dibawa terus oleh si korban sampai dia dewasa. Justru kalian harus tetap terus menjaga agar selama-lamanya di HFO tidak ada bullying. Keren nggak? Keren, karena kalian nanti akan menjadi contoh. Ternyata kalau bicara bullying di HFO nggak akan pernah ada. Mau sampai kapanpun, mau di pojok manapun nggak akan pernah ada. Kalau sampai itu terus ada, cerita itu tetap terus bergema dimanapun, maka sekolah ini akan menjadi sekolah yang panutan bagi sekolah-sekolah lain untuk bullying. Amin? Amin. Lalu berikutnya, untuk kepada murid-murid, misalnya kita tetap harus sopan, bersikap sopan kepada orang tua kita harus tetap bersikap sopan kepada guru-guru kita. Ketika kita lagi main gadget misalnya, lalu kita diajak ngomong oleh orang tua kita dan oleh guru kita, pastikan kita ngobrol sama mereka, mata kita jangan melihat gadget. Iya mama? Iya pak? Enggak, di sebelah sana ini. No. Itu adalah hal sederhana yang mesti kalian rubah kalau kalian seperti itu. Tapi saya percaya murid-murid HFO tidak seperti itu. Murid-murid HFO ketika bicara sama orang tua tetap sopan, ketika bicara sama guru tetap sopan. Amin? Amin. HFO anak-anaknya anak-anak Tuhan Yesus soalnya. Lalu berikutnya, tetap ingat untuk mengucapkan 3 kata ini. Permisi, maaf, terima kasih. Karena 3 kata sederhana ini berdampak besar kepada lawan bicara kalian. Amin. Itu buat murid-murid. Lalu buat guru-guru, dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, tetap lakukan kegiatan itu dengan integritas yang tinggi, integritas yang kejujuran yang benar, dan kreativitas yang tinggi. Karena saya tahu kalau misalnya HFO masih tetap terus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, tingkat kebosanannya sangat tinggi. Saya percaya itu. Saya punya 4 anak yang saat ini sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan secara online. Saya tahu bagaimana bosannya hal tersebut. Untuk itu saya percaya bahwa guru-guru harus tetap terus kreatif agar supaya anak-anak tidak bosan. Dan guru-guru pun jadinya tidak bosan. Lalu berikutnya, kepada orang tua, saya cuma mau menyampaikan hal ini. Menjadi terang tidak perlu dilakukan dengan hal yang besar, tapi dengan hal yang sederhana. Misalnya, dengan menyediakan waktu lebih bersama anak-anak, saudara. Kita sebagai orang tua harus ada pada saat mereka membutuhkan kita. Kita harus menunjukkan, memberikan figur orang tua yang benar kepada mereka. Kita harus memberikan figur bapak yang benar kepada anak-anak kita. Kita harus memberikan figur ibu yang benar kepada anak-anak kita. Sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan mengetahui di dalam hati dan pikirannya, oh ini toh yang namanya figur bapak yang benar. Oh ini toh yang namanya figur ibu yang benar. Karena kalau mereka bisa mendapatkan figur orang tua yang benar, figur bapak yang benar, figur ibu yang benar, saya mau beritahu sama saudara, mereka gak akan coba cari itu di luar keluarga. Karena mereka sudah puas dengan orang tua, figur orang tua yang mereka dapatkan sehari-hari. Amin. Amin. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita mulai, kita awali dengan sebagai cara untuk menjadi terang di lingkungan dimanapun kita berada. Saudara, ketika kita berhasil menjadi terang dengan perbuatan-perbuatan atau apa yang kita lakukan, seperti yang tadi saya
jelaskan sebelumnya, maka itu artinya kita berhasil memperkenalkan terang kepada dunia. Kita berhasil memperkenalkan siapa Kristus kepada dunia. Dan itu pun bisa membuat dunia mempunyai kemungkinan yang besar untuk menerima terang itu, atau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Karena apa? Karena dunia bisa melihat Kristus di dalam diri kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan-perkataan kita. Dan saya mau ingatkan sekali lagi, itu adalah tugas saudara dan saya untuk membawa terang itu kemana-mana, kemanapun kita pergi, dalam setiap keadaan, dalam setiap acara, dalam setiap kepada siapapun kita bertemu, kita harus tetap terus menjadi duta Kristus, kita harus tetap terus menjadi terang Kristus, karena kita sesungguhnya punya terang itu. Yesaya 60 ayat 1, demikian firman Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya ulang sekali lagi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Holy, faithful, obedient, kalian adalah duta Kristus. Ingat baik-baik. Dan Kristus adalah terang sejati. Dan terang Kristus ada pada kalian. Dan saya mau ingatkan kita semua untuk menjadi teranglah dan jangan takut untuk bersinar. Karena dengan kita bersinar, maka akan ada banyak orang-orang yang bisa melihat terang Kristus di dalam diri kita. Pegang teguh firman Tuhan dimanapun kalian berada. Pegang teguh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, meskipun orang-orang di sekitar kita tidak memegang prinsip yang sama. Tapi itulah justru yang menjadi misi kita, untuk memperkenalkan prinsip-prinsip kerajaan surga kepada mereka yang belum kenal akan prinsip-prinsip kerajaan surga tersebut. Filipi 2 ayat 15b, demikian firman Tuhan. Ini keren banget. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini menjadi akibat kalau kita lewat perbuatan kita terus menjadi terang bagi dunia ini. Dan ini akibatnya apa? Dunia menjadi mengenal Kristus, dan dunia akan menerima Kristus, dan kita akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, bicara menjadi bintang, saya mau kembali ke Matius 2 ayat 9-10 di ayat yang pertama tadi. Bintang itu dijadikan orang Majus sebagai petunjuk untuk ke tempat tujuan mereka. Nah, saudara dan saya, ketika kita bercahaya, maka kita sama seperti bintang yang itu tadi. Kita akan menjadi bintang, dan saudara akan menjadi petunjuk bagi orang-orang untuk melakukan apapun yang mereka lakukan. Mereka akan bertanya kepada saudara, mereka akan meminta nasihat kalian, mereka akan melihat kalian sebagai benchmark atau sebagai patokan. Wah, saya mau jadi seperti ini nih ketika nanti saya besar, karena dia orang-orang yang penuh dengan integritas, karena dia orangnya jujur, karena dia orangnya baik, karena dia orangnya selalu sopan, karena dia orangnya selalu rajin. Saya mau menjadi seperti dia. Ketika ada banyak orang yang ingin mencontoh kalian, para siswa HFO, misi kalian sebagai terang itu akan tetap terus berjalan dengan baik, dan Tuhan Yesus pasti akan disenangkan. Karena apa? Karena ketika kalian menjadi terang dan orang-orang melihat kalian, itu artinya apa? Mereka semua melihat Kristus di dalam diri kalian. Itu keren banget, keren banget. Jadi saya mau tanya, kalian siap gak jadi terang? Siap, harus siap. Katakan amin. Amin. Begitu juga dengan orang tua dan guru. Bapak, Ibu, siap menjadi terang? Siap. Katakan amin. 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 Maka dari itu,
Saya mau ulang sekali lagi. Jadilah terang dimanapun kita berada. Karena terang Kristus, terang yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas apa yang boleh kami dapat pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah terang yang sesungguhnya dan terang-Mu sudah ada di dalam diri kami dan kami siap untuk menjadi perwakilan-Mu, kami siap untuk menjadi duta-Mu, kami siap untuk menyebarkan terang itu dimanapun kami berada, baik lewat perkataan kami maupun lewat perbuatan kami, karena kami mau dunia ini mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami juga mau dunia ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya apa yang menjadi misimu bagi dunia ini dapat digenapi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa agar supaya apa yang kami dapat ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga ini bukan hanya sebagai pengetahuan teori saja, tapi juga kami bisa praktekkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau agar Engkau tetap terus menuntun kami, menjadi terang bagi kami dalam kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi, dan dalam setiap langkah hidup kami. Kami naikkan doa ini ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal buat kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kegiatan acara Natal SMP HFO tahun 2020 yang telah kami lewati bersama-sama. Kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam mengajar, dalam belajar di sekolah SMP HFO. Bapakku yang baik, Tuhan yang ajaib, saat ini kami datang memohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang memberkati sekolah kami, Tuhan yang memimpin setiap dan segenap guru-guru yang ada, terlebih khusus Bapak, kami berdoa mulai dari pimpinan Yayasan YPKB, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menjadikan pimpinan kami mulai dari Bapak Pendeta Insinyur Yongki, dan kami juga berdoa bagi segenap keluarga Bapak Pendeta, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati keluarga besar Bapak Pendeta Insinyur Yongki, dan juga Tuhan kami berdoa untuk headmaster kami, ketua yayasan kami Tuhan, Bapak Dr. Handi dan istri Mem Stella, Tuhan yang memberkati mereka juga, biarlah menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang bijaksana terhadap kami guru-guru dan staf. Kami juga berdoa Bapak untuk guru-guru yang ada di SMP HFO, Tuhan juga yang memberkati dan memberikan kuasa baru setiap harinya, agar kami dapat sanggup menjadi teladan mengajar murid-murid kami, segenap guru-guru yang ada di SMP HFO. Bapakku yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk segenap orang tua dan murid-murid sekolah yang ada di SMP HFO. Tuhan memberkati mereka dengan penuh anugerah dan sukacita. Walaupun di tengah pandemi ini kami tetap percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dan Tuhan yang melindungi, memberkati ekonomi keluarga siswa-siswi kami, orang tua mereka Tuhan jaga. Terima kasih Bapakku yang baik, kami juga berdoa Tuhan, Tuhan yang memberkati kota Depok ini, Tuhan yang menjamah di mana kerinduan kami akan kembali lagi bertatap muka, melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan Indonesia, di mana bulan Januari kami akan boleh siap untuk mengajar kembali bertatap muka dengan siswa-siswi kami. Tuhan yang menjamah kota ini, memberikan anugerah dan kesembuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk setiap sekolah-sekolah yang ada di kota ini, Tuhan yang menjamah, agar kami dapat dengan tertib melakukan 3M dan prokes yang ada sesuai dengan arahan pemerintah. Terima kasih Bapakku yang baik untuk setiap perayaan Natal dan kegiatan yang kami telah lewati pada 1 tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, dan untuk menyongsong tahun 2021, kami berdoa kiranya rancangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan dapat melimpah bagi segenap sekolah SMP HFO dan bagi kami para guru dan siswa. Terima kasih Bapakku yang baik, kami serahkan permohonan doa kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya nama Yesus dimuliakan, ditinggikan, mulai pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama mengikuti prosesi penyalaan lilin. Oleh sebab itu kami mengundang untuk setiap teman-teman, guru-guru, mes dan mester, kita sama-sama untuk bangkit berdiri dan mengikuti prosesi penyalaan lilin ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Untuk lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Insinyur Yongki Taufan Wijoyo selaku pembina dari Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa. Kepada Bapak Pendeta Yongki dipersilahkan untuk menyalakan lilin yang pertama. Untuk lilin ketiga akan dinyalakan oleh Mem Stella Iren Wijoyo selaku Headmaster Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa. Kepada Mem Stella dipersilahkan. Lilin keempat akan dinyalakan oleh Mem Sri Rutin Life selaku Kepala Sekolah SMP HFO. Untuk Mem Life, boleh dipersilakan maju ke depan untuk menyalakan lilin. Untuk lilin kelima akan dinyalakan oleh Bapak Sabar Marpaung selaku Komite Sekolah SMP HFO. Kepada Bapak Sabar dipersilahkan. Untuk lilin keenam akan dinyalakan oleh Miss Nur Suprihanti selaku Ketua Panitia dari acara Natal SMP HFO tahun 2020. Kepada Miss Nur dipersilahkan untuk menyalakan lilin yang berikut. Lilin ketujuh akan dinyalakan oleh Gwen Pedra Carmeli Tangkealo selaku Ketua OSIS SMP HFO. Untuk Gwen, boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Shalom.
Yang saya hormati Bapak Pendeta Insinyur Yongki Taufan Wijoyo selaku pembina Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa, Bapak Dr. Handi Wijaya selaku Ketua YPKB, Miss Stella Iren Wijoyo selaku Headmaster YPKB, Bapak Sabar Marpaung selaku Komite SMP HFO, serta Bapak dan Ibu orang tua siswa-siswi SMP HFO dan juga anak-anak yang kami kasihi yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengaruniakan kekuatan kesehatan serta berkat-Nya yang melimpah bagi kita semua sehingga kita dapat kembali merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada tahun ini. Meskipun pada tahun ini kita merayakan Natal dalam cara dan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena pandemi virus COVID-19 yang juga belum usai. Pada tahun ini, panitia Natal SMP HFO mengambil tema Jesus is the True Light. Biarlah melalui perayaan Natal ini, kita semua akan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Sebab Ia adalah terang yang sesungguhnya yang datang ke dalam dunia untuk menerangi kegelapan. Firman Tuhan berkata bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia dan terang itu menerangi kegelapan. Biarlah hidup kita akan senantiasa dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita akan senantiasa memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Demikian kata sambutan yang saya sampaikan. Di akhir kata saya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 serta selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kami segenap Dewan Guru SMP Holy Faithful Obedient Depok mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. It's 8 days.
people singing low. In my heart wondered, what would it be like? The glow with no echo, a lonely song what? And say, it's quiet indeed. With the distance, no firm handshake, nor warm hug or pat on the shoulder, with no contagious loud laugh. Can't see the smile on the faces. The lonely song sat at the corner, hum and sigh. He lifted his head when the screen flickered. He put back his smile on his face. As his friend urged on the other side, "Don't be glum, chum. Something will change, surely, but our friendship remains." This is not a lonely Christmas, but it is a peaceful one. We can go deep inside our own, then reflect and be thankful for all the blessings that we have. This is a perfect time to express sincere thanks to the closest ones. A perfect time to talk heart to heart with the real conversation. A perfect time doing the things together. A perfect time with no distractions. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal tahun 2020. Semoga tahun berikutnya semua harapan dan cita-cita kita dapat tercapai dan terkabulkan. Dan juga supaya kita semua terhindar dari virus yang sedang mewabah sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Selamat Natal dan Tahun Baru 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan karena kami dari komite orang tua murid diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan sepatah dua kata. Kepada yang terhormat dan yang kami kasihi, Bapak Insinyur Yongki Taufan Wijoyo sebagai pembina Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa. Yang terhormat kepada Dr. Handi sebagai Ketua Yayasan YPKB. Dan yang terhormat kepada Ibu Stella sebagai Headmaster HFO, dan juga yang terhormat kepada Kepala Sekolah HFO, yang terhormat dan yang kami kasihi kepada guru-guru dan beserta seluruh jajaran dan staf, yang terhormat dan yang kami kasihi kepada setiap orang tua murid dan juga seluruh siswa-siswa HFO. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita diizinkan untuk merayakan dan bersukacita dalam perayaan Natal tahun ini sebagai Natal yang luar biasa dan istimewa. Karena kita merayakan Natal pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah Natal kali ini bisa melimpah sukacita kita di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi kita percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini, disitulah kita bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, demikian sambutan kami sebagai perwakilan daripada orang tua murid. Tuhan Yesus memberkati. Yes, my mind to cover
so wide. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the sleep. My gaze will fix on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in these days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in these days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Shalom, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus jika hari ini Natal SMP HFO dilakukan secara online dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina kami Yayasan Pokok Kegiatan Bangsa Bapak Insinyur Yongki Taufan Wijoyo dan kepada Ketua Yayasan Pokok Kegiatan Bangsa Dr. Handi dan tak lupa kepada Headmaster kami Mem Stella Iren Wijoyo. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP HFO Mem Life yang telah banyak mendukung perayaan Natal tahun ini. Yang terhormat Dewan Guru dan anak-anakku yang terkasih dan tak lupa Mistur mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah menyaksikan dan mendampingi anak-anaknya dalam perayaan Natal SMP HFO. Adapun tema perayaan Natal tahun ini adalah Jesus is the true light, yaitu terambil dari Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Yesus adalah terang sesungguhnya. Biarlah sesuai dengan tema Natal kita hari ini, Tuhan ada dalam hati kita menjadi terang dimanapun kita berada, sehingga semakin banyak orang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang hidup di hati setiap manusia. Akhir kata, Mistur ucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. The light of the whole world. That same night, in amongst the other stars, suddenly a bright new star appeared. Of all the stars in the dark vaulted heavens, this one shone clearer. It blazed in the night and made the other stars look pale beside it. God put it there when His baby son was born, to be like a spotlight, shining on Him, lighting up the darkness, showing people the way to Him. You see, God was like a new daddy. He couldn't keep the good news to himself. He'd been waiting all these long years for this moment, and now he wanted to tell everyone. So he pulled out all the stops. He'd sent an angel to tell Mary the good news. He'd put a special star in the sky to show where his boy was. And now he was going to send a big choir of angels to sing his happy song to the world. He's here. He's come. Go and see him, my little boy. Now, where would you send your splendid choir? To a big concert hall, maybe? Or a palace, perhaps? Now, God sent his to a little hillside, outside a little town, in the middle of the night. He sent all those angels to sing for a raggedy old bunch of shepherds watching their sheep outside Bethlehem. In those days, remember, people used to laugh at shepherds and say they were smelly and call them other rude names which I can't possibly mention here. You see, people thought shepherds were nobodies, just scruffy old riffraff. But God must have thought shepherds were very important indeed, because they are the ones He chose to tell the good news to first. Well, that night,
Some shepherds were out in the open fields, warming themselves by a campfire, when suddenly the sheep darted. They were frightened by something. The olive trees rustled. What was that? A wing beat? They turned round. Standing in front of them was a huge warrior of light, blazing in the darkness. "Don't be afraid of me," the bright shining man said. "I haven't come to hurt you. I've come to bring you happy news for everyone, everywhere. Today, in David's town, in Bethlehem, God's Son has been born. You can go and see him. He is sleeping in a manger." Behind the angel, they saw a strange, glowing cloud. Except it wasn't a cloud. It was angels. Troops and troops of angels armed with light. And they were singing a beautiful song. Glory to God. To God be fame and honor and all our hoorays. Then, as quickly as they appeared, the angels left. The shepherds stamped out their fire, left their sheep, raced down the grassy hill, through the gates of Bethlehem, down the narrow cobbled streets, through a courtyard, down some steps, past an inn, round a corner, through a hedge, until at last they reached a tumble-down stable. They caught their breath. Then quietly they tiptoed inside. They knelt on the dirt floor. They had heard about this promised child, and now he was here. Heaven's Son, the maker of the stars, a baby sleeping in his mother's arms. This baby would be like that bright star shining in the sky that night, a light to light up the whole world, chasing away darkness, helping people to see. And the darker the night got, the brighter the star would shine. Holy night,
Hi. Well, hi, Gwen. OMG, I can't believe it's almost Christmas. I know, right? But have you ever wondering about how Jesus was born? Let me take over here. So God sent the angel Gabriel to a young woman who lived in the northern town of Nazareth. And the girl's name was Mary, who was about to engage to marry Joseph. Mary was about to marry Joseph. Okay, so the angel Gabriel said to Mary, Peace be with you. God hath chose you, and you will be pregnant by the Holy Spirit. You will give birth to baby Jesus, the one and only Son of God. Mary was afraid, but she trusted God and said, Let it happen as God chooses. She replied to the angel. Joseph was worried when he found out that Mary was expecting a baby before their marriage had taken place. So, he wondered if he should put off the wedding altogether. When an angel came to Joseph's dream and said, Don't worry to have Mary as your wife. God had chosen Mary to be the mother of Jesus, the one and only Son of God. So, when Joseph woke up, he did what the angel had told him to do and took Mary as his wife. Mary and Joseph traveled a long way from Nazareth to Bethlehem. Because that's where Joseph's family came from. Most people walked, but some lucky people had a donkey to help them carry the goods needed for the journey. But when they reached Bethlehem, they had a problem finding a place to stay. The only place that they could find was the animal place. In the place where animals slept, Mary gave birth to Jesus, our Savior. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Guys, you better watch out. What? And you better not cry and not pout. Yeah, but why? Don't you guys remember? Santa Claus is coming to town. Wait, what? It's Christmas time! You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out, not cry, not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Jingle bells, jingle bells, jingle bells roll. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up so far. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bells roll. Jingle bells time and jingle bells time. Dancing and dancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's a right time to rock the night away. Jingle bell time, this is swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Jingle, jingle bells, pick up your feet, jingle around the place. Mix and mingle in a jingling feet. That's the jingle bells rock. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty
one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, jingle bells, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell ride. Dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian acara Natal kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and a Happy